Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida'u bermula ini adalah bab menjelaskan mubtada. Mubtadaun Zaidun wa azirun khobar in kulta Zaidun azirun man ya'tazar. Mubtadaun adalah menjadi mubtada. Zaidun bermula lafaz Zaidun, wa azirun bermula lafaz azirun, maknanya orang yang menerima alasan. Khobarun adalah menjadi khobar. In kulta jika mengucapkan siapa kamu, Zaidun azirun man ya'tazar terhadap ucapan Zaidun azirun man ya'tazar. Maknanya Zaidun bermula Zaid, azirun adalah orang yang menerima alasan, man terhadap seseorang, i'tazaro yang beralasan siapa man. Jadi dalam nazom ini sedikit menjelaskan tentang macam-macam dari mubtada. Nanti ada pengelompokan mubtada yang disusun beserta dengan khobar. Ada juga mubtada yang disusun beserta fa'il atau beserta naibul fa'il. Kalau nazom yang pertama adalah macam yang pertama, yakni mubtada yang dirangkai atau disusun dengan khobar. Dan setelah susunan mubtada beserta khobar ini sudah jadi, maka dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, dalam ucapan Zaidun azirun man ya'tazar, Zaidun ini kedudukannya menjadi mubtada, kemudian azirun kedudukannya menjadi khobar. Ya. Kemudian wa awwalun mubtadaun wasani fa'ilun alna fi asarin dzani. Wa awwalun bermula lafaz yang pertama, mubtadaun adalah menjadi mubtada. Wasani bermula lafaz yang kedua, fa'ilun adalah menjadi fa'il. Alna yang mencukupi apa fa'il, fi asarin dzani dalam ucapan asarin dzani. Maknanya asarin adakah bermula orang yang berjalan, siapa dzani dua orang ini. Kemudian dalam nazom yang kedua ini Syekh Ibnu Malik menjelaskan tentang rangkaian mubtada beserta fa'il. Fa'il yang mencukupkan dari penyebutan khobar. Artinya tidak perlu setelah mubtada ada khobar, tidak perlu. Khobarnya itu tercukupkan oleh fa'il ya. Nanti namanya adalah fa'il yang sadda masaddal khobar, fa'il yang menempati posisinya khobar, begitu. Tapi dalam susunan mubtada beserta fa'il atau beserta naibul fa'il ada syarat khususnya, yakni sebelum mubtada harus disebutkan istifham, gitu. Seperti dalam contoh asarin dzani. A itu adalah huruf istifham. Kemudian sarin ini kedudukannya menjadi mubtada. Dan dzani kedudukannya adalah menjadi fa'il yang mencukupi dari khobar. Fa'il yang mewakili khobar, tidak perlu ditampilkan khobar, gitu. Dan bisa mubtada beserta fa'il ini dengan syarat didahului oleh istifham ya. Kalau dalam contoh asarin dzani didahului oleh huruf istifham berupa hamzah a itu. Kemudian wakis wakastifhaminin nafyu waqad yajuzu nahwu faizun ulur rosyad. Wakis dan samakanlah siapa kamu
wa kastifhamin, dan itu seperti istifham, an-nafyu bermula nafi, wa qad yajuzu, dan terkadang boleh, apa nahwu faizun ulur rosyad, seumpama contoh faizun ulur rosyad, maknanya faizun bermula orang yang beruntung, siapa ulur rosyadi, para pemilik kecerdasan. Maksudnya wakis, maksudnya itu samakanlah contoh-contoh yang lain. Artinya ketika ada sebuah susunan yang terdiri dari istifham, kemudian isim sifat yang menjadi mubtada, dan yang setelahnya fa'il, itu bisa juga, maksudnya bukan cuma sekedar contoh yang di atas, bukan cuma asarin dani. Semisal kita ganti sarinnya menjadi koimun, menjadi akoimun zani, itu juga bisa. Atau zaninya kita ganti menjadi zaidani, akoimun az-zaidani, itu bisa. Nanti koimunnya menjadi mubtada, az-zaidaninya menjadi fa'il. Dan wakastifhaminin nafyu ini maksudnya ketika isim sifat yang berkedudukan sebagai mubtada itu syaratnya kan harus didahului oleh istifham. Dan bukan hanya sekedar istifham, nafi pun bisa menempati posisi istifham, dalam arti dia bisa melegalkan susunan mubtada beserta fa'il gitu. Semisal dalam contoh asarin zani, huruf istifham hamzahnya kita ganti huruf nafi ma ya, semisal huruf nafi ma menjadi ma sarin zani, ma sarin tiada bermula orang yang berjalan, siapa zani dua orang ini, itu legal ya, itu legal, tidak dipermasalahkan, boleh gitu. Maksudnya ketika ada isim sifat didahului oleh nafi, kemudian dia disetatuskan sebagai mubtada dan lafaz yang setelahnya menjadi fa'il, itu boleh. Nah kemudian wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rosyad, ini terkadang ada contoh yang dimana isim sifatnya itu tidak didahului oleh istifham atau oleh nafi, tapi dia berkedudukan sebagai mubtada dan fa'il. Seperti dalam contoh faizun ulur rosyadi, faizun itu isim sifat, dia tidak didahului oleh istifham, juga tidak didahului oleh nafi, dan dia berkedudukan sebagai mubtada, faizun bermula orang yang beruntung. Kemudian lafaz ulur rosyadi dijadikan sebagai fa'il. Nah kalau seandainya kita kembali ke teori awal bahwa rangkaian mubtada beserta fa'il ini bisa terwujud jika mubtadanya beserta dengan istifham atau beserta dengan nafi. Tapi dalam contoh ini tidak ada istifham dan juga tidak ada nafi gitu. Terkadang boleh gitu, maksudnya jarang terjadi. Kemudian wasani mubtadan wadzal wasfu khobar infi siwal ifrodi tibkonistakor. Wasani bermula lafaz yang kedua, mubtadan adalah menjadi mubtada, wadzal wasfu dan bermula isim sifat ini, khobarun adalah menjadi khobar. Inistakoro loncat, maknanya inistakoro jika tetap apa zal wasfu fi siwal ifrodi dalam selain bentuk mufrad, tibekon halnya yang menyerupai terhadap mubtada. Kemudian tentu
karena mubtada itu macamnya ada dua ya. Mubtada yang dirangkai beserta khobar dan mubtada yang dirangkai beserta fa'il atau naibul fa'il. Tentu nanti akan terjadi dilematis. Apakah kita rangkai sebagai mubtada beserta khobar atau kita rangkai beserta fa'il atau naibul fa'il? Makanya ulama nahwu memberikan ketetapan. Apabila antara lafaz yang kedua dengan isim sifatnya itu cocok dalam selain bentuk mufrad, dalam arti dia cocok dalam bentuk tasniyah atau dalam bentuk jama, maka lafaz yang pertama adalah khobar, isim sifatnya itu adalah khobar, dan lafaz yang kedua adalah mubtada yang diakhirkan gitu. Nah, ini beberapa contoh-contohnya ya. Yang pertama, contoh wajib dijadikan susunan mubtada beserta khobar, yakni ketika lafaz yang pertama, yakni isim sifat, sama dengan lafaz yang kedua dalam segi bentuk tasniyahnya atau dalam bentuk jamak. Ini tidak bisa. Nanti lafaz yang pertama dijadikan sebagai mubtada dan lafaz yang kedua dijadikan sebagai fa'il. Ini tidak boleh. Contoh-contohnya ako imani zaidani. Ako imani ini kedudukannya harus menjadi khobar. Ya, ako imani adakah itu dua orang yang berdiri. Az-zaidani bermula dua zaid, harus, karena ko imani ini bentuknya tasniyah ya. Ko imani itu isim sifat, isim fa'il kan, kemudian az-zaidaninya juga isim tasniyah, berarti lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua cocok dalam bentuk tasniyahnya. Makanya karena cocok, lafaz yang pertama harus menjadi khobar muqaddam, bahasanya khobar yang didahulukan dari mubtada, dan lafaz yang kedua harus menjadi mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan dari mubtada gitu. Tidak bisa ako imani menjadi mubtada, az-zaidani menjadi fa'il, itu tidak bisa. Sebab yang namanya fa'il ketika dia bentuknya tasniyah, maka mubtadanya atau fiilnya kalau seandainya dirangkai dengan fiil ya, harus berbentuk mufrad gitu. Semisal kita hilangkan alif nunnya menjadi ako imun az-zaidani, nah itu baru boleh. Tapi seandainya ako imani bentuknya tasniyah, maka az-zaidani tidak boleh. Sebab ya begitu, yang namanya fiil ataupun mubtada dari fa'il harus berbentuk mufrad, tidak boleh dia berbentuk tasniyah atau berbentuk jamak ketika fa'ilnya itu adalah berbentuk isim zohir gitu, masalahnya di situ. Atau contoh yang kedua, ako imunaz zaiduna. Lafaz yang pertama yakni isim sifat ko imuna itu bentuknya jamak. Kemudian lafaz yang kedua az-zaiduna ini juga bentuknya jamak. Karena cocok dari bentuk sama-sama jamak, maka yang pertama harus menjadi khobar muqaddam. Ako imuna adakah itu orang-orang yang berdiri, az-zaiduna bermula zaid banyak, harus begitu. Tidak boleh ako imuna menjadi mubtada, az-zaiduna menjadi fa'il. Ini tidak boleh. Sebab seandainya fa'il dan mubtadanya harus berbentuk mufrad, tidak boleh berbentuk jamak. Atau contoh Ahmad Rubani Zaidani. Lah ini isim sifat yang berupa isim maf'ul ya. Madrubani, Ahmad Rubani adakah itu dua orang yang dipukul? Az-zaidani bermula dua zaid. Lafaz yang pertama yakni isim sifat harus menjadi khobar dan az-zaidani harus menjadi mubtada.
Tidak boleh Amadrubani menjadi mubtada dan Az-Zaidani menjadi naibul fa'il. Itu tidak boleh. Sebab yang namanya naibul fa'il ketika dirangkai dengan fi'il atau dengan mubtada berupa isim sifat ya, maka mubtada atau fi'ilnya harus berbentuk mufrad, tidak boleh berbentuk jamak ataupun tasniyah. Gitu. Lah ini kalau seandainya setelah isim sifat berupa isim fa'il, maka lafaz yang setelahnya ketika dirangkai menjadi selain khobar, maka dirangkai menjadi fa'il. Tapi kalau setelah isim sifat yang berupa isim maf'ul, maka lafaz yang setelahnya dirangkai atau diposisikan sebagai naibul fa'il gitu. Atau contoh amadrubuna zaiduna, sama amadrubunanya ini menjadi khobar muqaddam, az-zaidunanya menjadi mubtada muakhor. Kemudian untuk contoh yang boleh menjadi susunan mubtada beserta khobar atau dijadikan susunan mubtada beserta fa'il atau naibul fa'il. Artinya kita boleh memilih apakah mubtadanya itu beserta fa'il atau mubtadanya beserta khobar, yakni ketika isim sifat dengan lafaz yang setelahnya itu sama-sama berbentuk mufrad. Seperti contoh aqaimun zaidun. Kita bisa menjadikan lafaz yang pertama qaimun menjadi mubtada dan lafaz yang kedua menjadi fa'il, atau kita menjadikan lafaz yang pertama khobar dan lafaz yang kedua menjadi mubtada. Nanti kalau seandainya susunannya adalah mubtada dan fa'il, cara maknainya aqaimun, adakah bermula orang yang berdiri, siapa Zaidun Zaid. Nah ini qaimunnya yang menjadi mubtada karena dia berbentuk mufrad sehingga lafaz yang setelahnya bisa dijadikan sebagai fa'il gitu. Atau kita rangkai susunan mubtada khobar ya, aqaimun adakah itu orang yang berdiri, Zaidun bermula Zaid. Ini pun legal. Kenapa? Karena Zaidun dengan qaimun ini cocok dari segi sama-sama mufrad. Berbeda ketika lafaz yang pertama mufrad, lafaz yang kedua tasniyah atau jamak, maka tidak bisa dirangkai menjadi mubtada dan khobar. Karena syarat awal dari mubtada dan khobar itu harus cocok. Entah cocok dari segi bentuk mufradnya atau bentuk tasniyahnya atau sama-sama bentuknya jamak gitu. Nah kalau contoh amadrubun zaidun, zaidunnya ini menjadi naibul fa'il atau kita rangkai mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar berarti amadrubun adakah itu orang yang dipukul, Zaidun bermula Zaid. Ini susunan mubtada dan khobar. Kalau kita susun sebagai naibul fa'il beserta mubtada berarti amadrubun adakah bermula orang yang dipukul, siapa Zaidun Zaid. Itu bisa. Kemudian contoh yang wajib menjadi susunan mubtada beserta fa'il atau naibul fa'il adalah, dalam arti ini tidak bisa dijadikan susunan mubtada dan khobar ya, harus menjadi susunan mubtada beserta fa'il atau beserta naibul fa'il. Contohnya aqaimun az-zaidani, adakah bermula orang yang berdiri, siapa az-zaidani dua Zaid. Qaimunnya menjadi mubtada, az-zaidaninya menjadi fa'il. Ini harus menjadi susunan mubtada beserta fa'il. Tidak bisa aqaimun kita posisikan sebagai khobar dan az-zaidani kita posisikan sebagai mubtada. Itu nggak bisa, sebab qaimun itu bentuknya mufrad, az-zaidani bentuknya tasniyah. Sedangkan yang namanya susunan mubtada dan khobar syaratnya adalah harus cocok dalam segi sama-sama mufrad atau sama-sama tasniyah atau sama-sama jamak. Begitupun contoh aqaimun az-zaiduna, adakah
bermula orang yang berdiri, siapa az-zaiduna, zaid banyak. Tidak boleh susunan mubtada dan khobar. Itu susunan mubtada beserta fa'il. Kalau amadrubun az-zaidani dan amadrubun az-zaiduna adalah susunan mubtada beserta naibul fa'il. Amadrubun adakah bermula orang yang dipukul, siapa az-zaidani dua zaid. Amadrubun adakah bermula orang yang dipukul, siapa az-zaiduna zaid banyak. Ini tidak bisa amadrubunnya menjadi khobar, azaidunanya menjadi mubtada, sebab madrubun bentuknya mufrad, azaiduna bentuknya jamak. Kalau pengen syarat dari mubtada dan khobar, lafaznya itu harus sama dalam segi sama-sama mufrad atau sama-sama tasniyah atau sama-sama jamak. Sedangkan dalam contoh ini madrubunya mufrad, azaiduna jamak, sehingga tidak diperbolehkan menjadikan susunan mubtada dan khobar gitu.